selesai amal badan. Berapa jumlah amal badan itu Pak Ustadz? Tidak terhitung jumlahnya amal badan. Yang kedua adalah amal harta. Amal harta ini ada 7. Ini yang akan saya jelaskan. Yang paling tinggi namanya zakat. Zakat yang paling tinggi, hukumnya wajib. Ustaz Somad nggak usah jelaskan zakat lah, tentang kami di pegawai-pegawai masyarakat di Bontang. Kenapa? Kami tiap tahun bayar zakat. Kamu tiap tahun bayar zakat? Tiap tahun Pak Ustaz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah Mas Bro. Zakat fitrah itu bayi yang baru lahir pun tetap wajib bayar zakat. Zakat fitrah itu wajibnya kapan? Azan maghrib malam takbir. Siapa yang lahir azan maghrib malam takbir sampai khotib naik mimbar Idul Fitri wajib bayar zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir dia, maka wajib bayar zakat fitrah. Walaupun belum sanggup cari duit, bapaknya wajib. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Ketika khotib naik ke atas mimbar, gak wajib lagi. Makanya kalau ada istri hamil, pelit, gak mau bayar zakat fitrah, pending lahirnya. Pulang sholat baru lahir, gak wajib. Begitu juga orang mati. Kalau ada orang tua hidup sampai malam Idul Fitri, maka tetap wajib bayar zakat fitrah. Ninggal jam 2 malam Idul Fitri, wajib. Siapa yang nggak wajib bayar zakat fitrah? Ketika sore habis asar mati. Nah, maka kalau ada orang sakit, nah kalau bisa matilah habis asar itu, supaya nggak bayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah nggak usah kita permasalahkan. Cuman 2,5 kilo 1 tahun. Kalau dibagi 360 hari, tak sampai 1 ons. Oleh sebab itu maka zakat yang berat adalah bukan fitrah, tapi zakat mal. Mal artinya miring. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati kita miring condong ke harta. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Ada masjid, ada mall. Hati kita miring kemana? Ngaku. Maka harta itu dalam bahasa Arab disebut mal, karena hati kita miring condong kepada harta. Maka harta ini mesti dikeluarkan zakatnya. Berapa baru wajib zakat? 85 gram emas. Bapak Ibu ingat kuat-kuat, saya ulang 3 kali, 85, 85, 85. Karena biasanya kalau panas, kurang cairan, apalagi belum makan, ingatan hilang. Dari mana angka 85 gram ini Pak Ustadz? Zaman Nabi kan nggak ada kilogram, miligram, Instagram, Telegram. Dari mana datang hitungan 85 gram? Karena zaman Nabi uangnya uang dinar, uang emas. Kata Nabi, kalau kamu punya 20 keping uang emas, wajib bayar zakat 2,5%. 1 keping uang emas 4,25 gram kali 20 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram emas, 24 karat. Emas sekarang kira-kira berapa? Yang paling tahu ya ibu-ibu ya, yang punya banyak emas. Maka 1 gram emas sekarang 500.000 kali 85 gram, 500.000 kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Siapa saja pegawai PNS, BUMN, siapapun yang punya penghasilan dalam setahun 42.500.000, dia sudah kena wajib zakat karena sudah mencapai nisab. Bayarnya sebulan sekali apa setahun sekali Pak Ustadz? Sebulan sekali. Gimana caranya? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payah ngitungnya kalau 36 Pak Ustadz. Oke, kita bulatkan jadi 4 juta. Berapa zakatnya? 1.100.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000. Maka siapa yang berpenghasilan 4 juta berarti zakatnya 100.000. Tapi bukan gaji. Saya nggak bilang gaji.
pendapatan total. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20. Kamu berapa sebulan? Cuman 2 juta Pak Ustaz. Gayanya gaya orang mati. Pas dicek semuanya, oh ini 20. Gaji pokok 2 juta Pak Ustaz. Yang 18 uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, total semua. Kalau 4 juta 100.000, 5 juta 125, 10 juta 250.000. Berapa gaji kamu sebulan? 10 juta, total semuanya 20 juta, maka 500.000. Saya ini cuma 4 juta Pak Ustadz. 4 juta itu gaji apa tunjangan? Semua Pak Ustadz, mau tunjang, mau sikut, mau sundul, semuanya udah total. Cuman 4 juta, iya, berarti keluar 100.000 aja. Bayarnya tiap bulan apa setahun Pak Ustadz? Bagus tiap bulan. 4 juta sebulan 100.000, setahun 1.200.000. Ah, kan bagus setahun aja Pak Ustadz. Kan sama aja kan? Sebulan 100.000, setahun 1.200.000. Jumlah nominalnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah terkumpul 1.200.000, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik jin, jangan bayar zakat, jangan bayar zakat. Kita baca auzubillah, selesai. Auzubillah minasyaitonir rajim. Ini yang berbisik kawan sekantong. Ente mau kemana? Bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Apa? 1.200.000? Iya, itu handphone baru Android 1.100.000. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi dari kita. Oleh sebab itu maka keluarkan setiap bulan. Ini perusahaan LNG Badak. Saya mohon maaf, bukan nggak tahu, memang nggak tahu, bukan ngetes. Yang betul nih mana? Badak LNG apa LNG Badak? Karena di sini badaknya duluan, di sini badaknya terakhir. Dua-duanya benar, dua-duanya sahih, yang penting ada badaknya. Nah, oleh sebab itu maka ini di perusahaan Badak LNG atau LNG Badak, maka sudah ada amil zakatnya. Bayarlah langsung ke amil zakat. Ah, saya nggak mau bayar ke amil zakat, saya mau langsung aja bayar ke tetangga saya, keluarga saya. Kalau kamu bayar masing-masing, kamu cuma 1 lidi. 1 lidi bisa apa? Cuma bisa untuk congkel gigi. Tapi kalau kamu bersama bayar zakatnya ke amil zakat LNG Badak, maka jadi sebatang sapu lidi. 1 lidi lapo, 1 batang. Bukan cuma membuang botol sampah, tapi memukul maling pun bisa mati. Oleh sebab itu maka bayarlah zakat bersama. Saya Bapak Ibu kalau lihat video di YouTube, saya masuk ke hutan, keluar hutan, itu bawa bantuan dari zakat perusahaan-perusahaan PLN, kemudian perusahaan minyak. Oh, ujung-ujungnya Ustaz Somad mau minta zakat dari LNG Badak ya? Tidak, saya cuma cerita aja. Masjid seperti kandang kambing, lantainya tanah, lapuk dindingnya. Duduk saya sholat, saya tusuk pakai tangan, copot, saya foto. Setelah saya foto, saya share. Saya katakan, saya mau masuk ke dalam hutan, siapa yang mau bantu? Datang PLN, Lazis ngatakan, Ustadz, masjid yang di dalam kami selesaikan. Masuk lagi saya ke dalam hutan, lalu saya lihat anak-anak nggak bisa sekolah. Gimana ini anak-anak mau sekolah? Datang lagi lembaga zakat, dompet duafa, Ustadz Somad, lokal-lokal kami bangunkan. Selesai. Saya tinggal tanda tangan peresmian masjid dan lokal, tanda tangan oleh Ustadz Abdul Somad. Disangka orang saya yang bangun.
Padahal bangunan udah selesai baru saya datang. Kerja saya like and share. Artinya apa? Bapak Ibu yang pakai internet bagus, tapi fungsinya untuk apa? Untuk men-share kebaikan-kebaikan, termasuklah kebaikan dari LNG Badak Kota Bontang ini. Mari kita tebarkan kebaikan ini ke seluruh dunia, insya Allah menjadi amal soleh. Amin. Kira-kira share itu masuknya amal badan apa amal harta? Dua-duanya. Amal badan karena tangannya jalan, amal harta karena paketnya habis. Makanya nanti Pak, kalau istri Bapak ngomel, Mas dari tadi main-main HP aja, kenapa? Adinda, ini amal badan dan amal harta. Udah dapat jawabannya kan? Tiba-tiba Bapak buka lemari makan, mau makan. Kenapa makan siang nggak ada? Istrinya senyum, tenang ya Mas, aku sedang melaksanakan amal badan dan amal harta. Satu sama. Oleh sebab itu maka zakat. Kalau saya nggak bayar zakat gimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa. Siapa yang nggak mau bayar zakat? Nggak apa-apa. Tapi boleh saya cerita tentang pengalaman orang-orang yang nggak berzakat? Oke, dengar baik-baik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kelihatannya Pak Haji udah mampu zakat nih. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bayar zakat ya Pak Haji? Kata Pak Haji, hei adik-adik amil zakat. Kalian lihat rumahku yang besar, mobilku yang besar. Ini semuanya hutang. Rumahku ini 5 miliar, mobil itu 2 miliar. Yang lunas cuman biniku itulah yang lunas. Kalau mau kalian ambil lah. Jadi saya ini nampak kalian saja kaya, sebetulnya saya ini susah. Jadi Pak Haji nggak mau bayar zakat. Ya gimana? Aku juga susah, banyak utang. Oke lah Pak Haji. Begitulah dia merasa dirinya. Inilah yang disebut dengan orang kaya mental fakir. Kaya tapi mentalnya fakir, kurang, dikelilingi utang. Orang kayak hidup kayak begini, detak jantungnya nggak normal. Kalau kita ini kan normal. Orang yang banyak utang begini, detak jantungnya. Makanya matinya pun kena serangan jantung. Syanu kemarin yang pengajian mana? Mati. Kenapa? Mendadak. Kenapa mati mendadak? Kena serangan jantung. Pernah nggak Bapak Ibu dengar Syanu meninggal? Kenapa? Kena panu. Nah, hari berganti musim berubah. Sahabat saya yang jadi amil zakat tadi pun pulang. Dia pulang ke rumah, lalu kemudian nggak berapa lama kerja lagi. Datang Pak Haji tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat Pak Haji yang kemarin kita datangnya nggak mau berzakat itu ternyata sudah dapat hidayah. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji mau bayar zakat. Gini adik-adik, saya mau nanya nih. Ya apa Pak Haji? Ada nggak zakat untuk saya? Nggak sampai setahun harta itu dicabut Allah. Jadi saya bukan nakut-nakuti, nggak, ceritanya. Siapa yang nggak mau bayar zakat, ya silakan, nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan? Satu lagi, ini orangnya namanya pelit bin bakhil bin kedekut bin medit bin sampili. Pelit minta ampun. Kalau makan sama dia, sampai di tempat rumah makan, minum, pas giliran bayar, mbak, hitung berapa? Dia langsung mulas. Tapi ternyata ada yang tidak bisa ditipu. Temanmu bisa kau tipu, tapi dia tidak bisa kau bohongi. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk, tidak tidur. Allah. Sampai akhirnya suatu hari orang yang nggak berzakat ini tabungannya 100 juta. Kalau tabungan 100 juta berarti zakatnya, memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura lupa. 2,5%. 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi namanya orang pelit, 2,5 juta itu sebesar bukit Uhud. Gak mau deh.
duit disifat. Masalah duit ini kita nggak bisa lihat dari wajah orang. Ada orang nggak ganteng, hitam, pesek, pendek, duit banyak. Ada putih, ganteng, mancung, buka dompet 2000 perak. Nah, jadi kita mudah-mudahan Bapak Ibu semua uangnya 100 juta lebih. Nggak semuanya bilang amin. Dalam hatinya, nanti kalau 100 aku zakat, nggak ada yang 100 Ustadz ceramah. Kalau Ustadz ceramah di masjid, khutbah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Ya. Tak pura-pura tidur. Kalau kotak lewat, begitu kotak nampak dari jauh. Udah agak dekat lewat. Itu pun pura-pura gini. Orang biasanya kalau kotak lewat ini ada 3 jurus. Yang pertama pura-pura tidur. Yang kedua jurus silakan. Yang ketiga lama buka dompet, nyari pati murah. Bawa golok 1000 perak. Ternyata orang yang kulit ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit. Ditusuk pakai jarum, akupunktur makin sakit. Pakai paku payung tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Singapura. Sampai di Singapura dokter Cina bawa martil kecil. Ayah, lapuk lama pakai. Jadi gimana dok? Ini lutut sudah lapuk lama pakai. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina, Tiongkok. Berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Yang nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa, silahkan. Gimana? Udah agak terasa nyeri? Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja kok. Nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan lagi orang yang nggak mau bayar zakat? Nggak mau bayar zakat, iuran nggak mau bayar zakat. Suatu hari masuk ke ATM, ambil ATM, selesai. Begitu keluar dari kantor box ATM, counter ATM, datang orang nepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Berapa pin Anda? Berapa pin Anda? Akhirnya datang ke masjid. Ustaz, tabungan saya 100 juta sudah dikuras di ATM tadi, habis Pak Ustaz. Kemarin waktu zakat bayar? Enggak Pak Ustaz, mampus. Ustaz ngomongnya jangan kasar gitu Ustaz, kan kasihan dia udah habis uangnya. Oke kalau gitu kita perlembut. Nah, masih nggak mau juga bayar zakat, ya nggak apa-apa, lihat aja besok pagi. Saya bukan nakut-nakuti ibu-ibu yang nggak bayar zakat. Uang bisa hilang, suami pun bisa hilang. Nah, oleh sebab itu bayarlah zakat. Zakat ini kemana dibayar? Ke lembaga. Kalau untuk kota namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada provinsi. Saya menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional 5 tahun lamanya. Begitu pulang dari Maroko S2, langsung dipanggil Ustadz Somad jadi tim sosialisasi zakat. Saya pun bangga. Siapa itu? Abdul Somad, tim sosialisasi zakat provinsi. Lama-lama saya tanya, kenapa saya diangkat? Apa kelebihan saya? Kata mereka, suara paling keras. Ternyata cuma itu aja kelebihan. Masuk kantor, keluar kantor, kantor dinas, BUMN, PT, perusahaan, macam-macam saya masuk. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Evaluasi tahunan zakat nggak meningkat. Kenapa? Karena Abdul Somad nggak ada kekuasaan. Tapi ada di satu daerah di Riau, namanya Kabupaten Siak. Zakatnya paling besar. 1 tahun zakatnya 15 miliar. 15 M. Itu kalau kita belikan cendol. Merenang kita. Bupatinya nggak pernah ceramah. Bupatinya nggak pernah ceramah. Bupatinya pendiam.
Kenapa zakatnya bisa melejit mengalahkan suara Abdul Somad? Karena dia pakai satu tanda tangan saja. Seluruh BUMN, perusahaan, pegawai, ASN, PNS bayar zakat. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang nggak bayar zakat nonjok. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Siapa yang bisa membuat bupati, wali kota, gubernur bayar zakat seperti itu? Bila dipayungi oleh payung hukum bernama Perda, perusahaan Perda, peraturan daerah. Yang buat Perda siapa? Yang buat Perda itu yang fotonya yang tergantung di pohon kayu yang sekarang. Paham? Yang buat Perda itulah yang sekarang fotonya banyak macam-macam. Saya berapa kali terpukau melihat foto. Oh, ada yang make upnya 2 inci, ada yang tulis yang muda, yang berprestasi, coblos ngomong. Datang satu lagi, tua pun nggak kalah. Pusing kepala kita nengok. Pilihlah. Nanti kalau mereka datang ke masjid kita, bawa karpet 2 gulung. Bapak ibu sekalian, tolong pilih saya 17 April nanti. Kalau saya terpilih, ini karpet akan saya berikan DP-nya. Kalau nggak terpilih, saya jemput lagi. Maka jamaah sudah cerdas. Hai Bapak Caleg, kami tidak perlu karpetmu karena karpet kami sudah bagus. Yang kami perlukan satu saja, keluarkan Perda zakat sehingga semua pegawai perusahaan membayar zakat. Terjagalah fakir miskin di provinsi Kalimantan Timur. Setuju? Apa yang ingin disampaikan Ustadz Somad? Jangan sampai golput 17 April. Salurkan suara kita. Ini orang yang sebanyak ini bisa 2 kursi nih kalau. Jangan sampai mubazir. Dudukkan orang-orang itu. Ustadz dapat pesanan dari siapa nih? Saya bukan jurkam, saya bukan orang partai, saya bukan orang parpol, saya cuman seorang anak umat Islam yang tidak ingin suara umat Islam ini mubazir dalam tataran politik kita. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan ini salah? Kalau salah katakan salah, kasih tahu sekarang. Ustadz Somad, kau jangan bicara politik di masjid, yang kau sampaikan itu salah. Biar saya tahu, jangan takut. Jangan di sini katakan betul, nanti diajak orang saya di internet, Abdul Somad tuh ngomong macam-macam, lalu nggak ada yang bela. Siap bela saya? Siap. Dari suaranya masuk. Siap. Nampak betul laparnya. Jangan lupa, yang membuat Belanda dan Jepang pulang pontang-panting, Belanda pulang ke Amsterdam itu karena teriakan orang lapar. 17 Agustus itu adalah orang-orang yang lapar. Takbir! Maka lari Belanda itu pontang-panting. Yang tinggal durian Belanda. Kalau orang kenyang teriak, mana ada yang takut? Allahu Akbar. Oleh sebab itu saya pun siang ini semangat ini. Kenapa? Karena berhadapan dengan orang-orang yang matanya tajam. Semangat luar biasa. Macam mau munyah saya jadi. Dah selesai zakat, hitung sendiri, bayar sendiri. Ustadz Somad, gimana dengan zakat perhiasan emas kami perempuan Pak Ustadz? Perempuan zakat emasnya itu setahun sekali saja. Yang pergi undangan kemana-mana jarinya 3. Bu, di mana komplek perumahan Bada LNG sana? Zakat rantai, zakat subang, zakat anting, zakat gelang, zakat cincin, gelang kaki, gelang tangan 2, gelang kaki 3. Kalau jalan kerincing. Bayar zakat. Gak mau bayar zakat? Ya nggak apa-apa. Tapi ingat, nanti malam kumat sakit, mati. Jam 12 engkau mati, Bu. Jam 1, jam 2 suamimu mulai datang membuka satu-satu. Untuk apa? Modal kawin dengan bini yang baru. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah.
Saya bukan nakut-nakuti, tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bapak pulang nggak mesra lagi. Papa, mama, mana teh bapak? Buat aja sendiri. Rupanya matamu selama ini tajam melihat cincinku, sudah disampaikan Ustadz Somad tadi ya. Saya tidak ingin menjadi Ustadz provokator, lalu setelah saya pulang semuanya hancur di Bontang ini. Saya ingin tetap datang membawa salam perdamaian ukhuwah Islamiyah. Kenapa dibuat warna hijau? Karena Nabi paling suka warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau, karpet taman Raudhah warna hijau, pakaian penghuni surga sutra warna hijau, dan Nabi paling suka warna hijau. Sorban Nabi warna hijau, burdah Nabi burdatun khadra warna hijau, dan kalau bersedekah kita disuruh pakai uang warna merah. Hijau 20.000.